Shalom adik-adik. Nah, untuk ibadah minggu ini akan ditemani oleh Kak Riki dan Kak Meli dan juga Kak Ame. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita tutup mata kita, lipat tangan kita, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini ya Bapa, buat kasih yang telah Kau berikan untuk hari ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa untuk sepanjang minggu yang telah Kau berikan Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami ingin ibadah, biarlah Engkau disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, mari kita angkat pujian ini ya. Ayo adik-adik, kita goyangkan badan kita untuk pujian ini ya. Semuanya nggak ada yang diam ya. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di surga Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di surga Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Mari tepuk tangan buat Tuhan ya adik-adik. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan ngajari. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan ngajari. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan berkati. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berpujian ini adik-adik. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku
Sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu. Semuanya hanyalah bagimu. Syukurku ku naikkan padamu. Sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu. Semuanya hanyalah bagimu. Syukurku ku naikkan padamu. Sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu. Semuanya hanyalah bagimu. Syukurku ku naikkan padamu. Sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu. Semuanya hanyalah bagimu. Semuanya hanyalah bagimu. Semuanya hanyalah bagimu. Mari kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Engkau yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang baik. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat semua yang Kau berikan ya Bapa, buat kesempatan yang Kau berikan ya Bapa untuk kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa, biarlah ya Bapa Engkau urapi setiap hati kami ya Bapa. Biarlah ya Bapa firman yang ditaburkan boleh tumbuh di dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan, juga Kau urapilah ya Tuhan kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah ya Bapa Engkau berikan dia hikmat daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Nah, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, angkat tangannya. Yeay, luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini Kak Krisna akan bercerita kepada kita semua bagaimana supaya doa-doa kita itu menjadi doa yang penuh kuasa. Wow, luar biasa ya adik-adik, doa yang penuh kuasa. Nah, adik-adik masih ingat dengan seseorang
yang di dalam Alkitab, dia adalah seorang gembala domba, masih sangat muda. Tetapi dia diurapi untuk menjadi seorang raja. Ada yang ingat siapa dia? Wah, betul sekali. Daud. Dia adalah Daud. Nah, hari ini Kak Trisna akan bercerita tentang kisah Daud. Salah satunya bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Daud. Oke, yuk kita siapkan diri kita lebih lagi. Nah, kita persiapkan hati kita, lipat tangannya, kita berdoa ya adik-adik. Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu untuk kami hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan beri kami kesehatan, kekuatan, sehingga hari ini kami semua juga boleh mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online hari ini. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Beri kami hati yang mau mendengar dan diajar, agar kami juga boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Dengan ucap syukur, kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, Kak Trisna akan bercerita tentang Daud, dimulai ketika dia dinobatkan menjadi raja. Nah, adik-adik, ketika Daud dinobatkan menjadi raja untuk bangsa Israel, ada orang-orang dari bangsa Filistin yang tidak suka. Wah, mereka tidak suka kenapa Daud yang dinobatkan menjadi raja, adik-adik. Mereka datang dan menyerbu Daud di lembah Refaim. Wow, adik-adik. Tapi saat itu, tahu nggak apa yang pertama kali Daud lakukan sebelum dia melakukan apapun? Nah, adik-adik, Daud datang berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Lalu dia bertanya, Tuhan, apakah saya akan menang dalam bertarung? Apakah Tuhan akan berikan bangsa Filistin ini ke dalam tangan saya? Wah, adik-adik, dia bertanya dulu sama Tuhan sebelum dia bertindak. Adik-adik, tahu nggak apa yang Tuhan katakan? Tuhan menyuruh Daud untuk maju berperang karena Tuhan akan menyerahkan bangsa Filistin ke dalam tangan Daud. Luar biasa. Saat itu Daud pun memenangkan peperangan melawan bangsa Filistin yang hendak menyerbu dia saat itu. Luar biasa ya adik-adik. Nah, adik-adik, tidak hanya sampai di situ saja. Untuk kedua kalinya bangsa Filistin menyerang Daud. Nah, Daud juga kembali melakukan hal yang sama. Dia datang dan berdoa kepada Tuhan. Adik-adik tahu nggak kenapa Daud melakukan itu? Karena Daud percaya di dalam dirinya ada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun dia dalam membuat keputusan dan melakukan apapun. Karena itu dia datang kepada Bapa dan berdoa. Lalu apa yang Tuhan jawab kepada Daud? Tuhan berkata kepada Daud, jangan maju di belakang mereka. Artinya nggak boleh serang mereka dari belakang adik-adik. Tapi buatlah gerakan lingkaran. Nah, sehingga mereka akan mudah menyerang bangsa Filistin dari antara pohon-pohon kertau. Dan Tuhan juga berkata, apabila kamu mendengar bunyi derak dari puncak pohon-pohon kertau, maka keluarlah, majulah untuk berperang. Karena Tuhan sudah berperang di depanmu. Dia sudah mengalahkan bangsa Filistin. Jadi adik-adik, luar biasa sekali ya apa yang Daud alami dengan Tuhan. Tuhan sudah melakukan sesuatu yang hebat dan ajaib. Tuhan sudah menolong Daud. Dan doa Daud itu mendatangkan kuasa, sehingga peperangan yang dilakukan Daud sampai 2 kali pun Tuhan sertai. Dia tidak kalah sama sekali. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Adik-adik juga mau gak doanya berkuasa seperti halnya yang dilakukan oleh Daud? Nah,
kita harus melakukan satu hal. Bagaimana supaya doa kita itu juga berkuasa, adik-adik? Caranya, kita harus mau berserah penuh kepada Tuhan. Kita harus mau berserah penuh. Artinya, ketika kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita jangan khawatir, takut. Aduh, bisa dijawab nggak ya sama Tuhan? Bisa nggak ya? Jangan begitu, adik-adik. Karena kalau adik-adik tidak percaya, ragu-ragu, tidak berserah sepenuhnya, doa itu tidak akan menjadi doa yang berkuasa. Nanti kita akan bilang, Tuhan, lama sekali jawab doa saya. Nah, adik-adik, begitu bagaimana caranya supaya doa yang kita lakukan itu mendatangkan kuasa. Oke, demikian tadi apa yang bisa Kak Trisa sharingkan kepada adik-adik semua. Kak Trisa berharap adik-adik di rumah juga tetap setia untuk mencari Tuhan, karena itu yang paling utama di dalam hidup kita. Adik-adik, meskipun di luar COVID-19 masih ada dan kita tetap disuruh untuk waspada, kita jangan takut, jangan sekali-sekali meninggalkan kebiasaan kita untuk berdoa sama Tuhan. Karena doa kita juga bisa mendatangkan kuasa. Nah, luar biasa adik-adik. Semoga kita semua diberkati ya. Biarlah firman ini jadi rema buat adik-adik di rumah dan juga untuk kakak di tempat ini. Terima kasih karena sudah mau beribadah bersama-sama. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari ayat Yohanes pasal 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, luar biasa. Adik-adik, jangan lupa yang sudah menghafal ayat hafalannya, Kak Trisa tunggu ya. Hubungi nomor-nomor di bawah ini. Jangan lupa. Oke, sampai jumpa. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama kakak Sela. Hari ini kakak mau bawain aktivitas buat kalian. Nah, sebelum kita masuk aktivitas kita, kakak punya tebak-tebakan nih buat kalian. Ayo, kita tebak sama-sama. Siapakah aku? Saya lahir di kota Bethlehem. Hanya aku jalan kebenaran. Aku banyak mengadakan mujizat. Aku sering disebut dengan jalan kebenaran dan hidup. Ayo tebak adik-adik, siapa ya yang di toko yang dimaksud di sini? Kalau adik-adik tahu, adik-adik boleh hubungi Kak Yanti ataupun Kak Leni. Ditunggu ya jawabannya adik-adik. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan cara membuat tebak-tebakan, ayo ikuti kakak akan kasih tahu cara membuatnya. Bahan-bahannya kertas A4, gunting, dan pulpen. Kertas A4 kita bagi menjadi 9 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan cara kita lipat. Kita lipat adik-adik, ini sisinya, terus di sini sisinya adik-adik tekan, terus adik-adik tarik menjadi 3 bagian. Terus ini dilipat lagi menjadi 3 bagian. Terus di belakangnya jadi kayak gini. Dilipat, ditekan-tekan, terus adik-adik buka lagi. Ini adik-adik gunting sisi sini, ini, dan ini. Nah adik-adik, ini kertas yang tadi kita sudah potong menjadi 5 bagian.
Nah, di sini nanti adik-adik taruh jawaban tokoh atau apapun gambar yang adik-adik mau tebak. Di sini clue-cluenya. Nah, ini contohnya. Ini, ayo tebak binatang apa aku. Kakak kasih clue-nya di sini. Gambarku dilambangkan dengan kesetiaan, kehadiran Roh Kudus, perdamaian, dan lain-lain. Clue yang kedua, aku berwarna putih. Itu juga melambangkan kesucian. Bentukku indah. Aku bisa terbang. Ayo adik-adik tebak apa? Tada! Burung merpati. Nah, kita udah selesai nih buat aktivitas. Bagi adik-adik yang sudah selesai buat aktivitasnya, adik-adik boleh menghubungi nomor di bawah ini. Dan kakak tunggu jawaban yang tadi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita tutup mata kita dan lipat tangan kita. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas ibadah yang telah Kau berikan Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami ingin mengakhiri ibadah kami ya Bapa, biarlah ya Bapa ibadah kami ya Bapa dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami dapat menyenangkan dan dapat menjadi dupa yang wangi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah ya Bapa Engkau memberkati kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapa, biarlah Engkau terus menemani kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.